begitu. Kita punya apa? Kita punya konsep, saya bilang. Tapi kita tidak punya duit. Tapi kegiatan pasti bisa dilakukan kalau kita bisa berjalan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih pada Mas Timur Budi Raja telah menyempatkan waktu buat Perpustakaan Supiati untuk mendiskusikan berkaitan dengan menakar kerja-kerja komunitas dan literasi di Bangkalan. Pada sore ini kita mungkin tidak hanya berbicara tentang Bangkalan saja, mungkin keterlibatan Mas Timur di tempat lain akan kita bincang. Buat teman-teman yang mungkin bertanya siapa sih sebenarnya Mas Timur Budi Raja? Mas Timur Budi Raja kali pertama saya bertemu dengan beliau itu di tahun 2018 akhir Mas ya. Betul. Akhir tanggal 31. Iya, tanggal 31 Desember. 31 Desember. Pas kegiatan dari BLF Bangkalan Literary Festival. Iya, Literary Festival. Betul. Ya. Betul. Dan saat itu saya sudah punya nama Mas Timur Budi Raja, tapi saya enggak tahu yang mana orangnya. Nanti Ustaz Aslan, jadi saya sekarang panggilnya Ustaz Aslan itu. Kalau ada yang bertanya mengapa panggil Ustaz Aslan, karena itu saya sudah sempat bincang di didaktif sebelumnya. Saya memanggil Aslan bukan lagi Bung atau Kak. Biasanya dulu itu saya sering panggil, ya sekarang panggil Ustadz karena efek dari Muktamar Sastra itu. Seorang Aslan yang agak ini pakaian dan sebagainya, tiba-tiba ada beberapa santri yang memanggilnya Ustaz. Oh ya Ustaz, karena memang tradisi di pesantren kan gitu, Ustaz, Kiai, apa segala macam. Tiba-tiba Aslan dipanggil Ustaz. Pokoknya pada saat itu saya tidak tahan ketawa saya Mas, dan itu tertawa yang terbahak-bahak sudah. Seorang Aslan, dan Aslan pula yang mempertemukan saya dengan Mas Timur Budi Raja, dan belakangan Mas Timur justru yang mengantarkan saya bertemu dengan beberapa sastrawan, mengenalkan saya dengan tokoh yang ada di Bangkalan dan juga di Jawa secara umum. Nah, pada kesempatan kali ini, jadi beliau ini selain penulis, jadi beliau juga penyair. Ada satu hal yang tidak pernah saya sangka juga, bahwa ternyata beliau apik dalam bermain musik, khususnya gitar, dan kita sebutlah beliau merupakan musisi. Dan hari ini Mas Timur juga saya harus mempertegas bahwa beliau adalah, kemarin saya sebut apa ya, sebagai provokator, bukan inisiator Mas. Saya menyebutnya provokator dari kegiatan BLF, dan kalau bahasa ilmiahnya kita menyebut dengan inisiator. Ya, dia adalah inisiator dari kegiatan BLF, dan saya kemarin itu 3 orang bersama Mas Aam dan Mas Setio. Mas Setio itu sekarang latihan militer loh Mas. Ada teman saya yang kemarin itu, dan alhamdulillah. Yang datang ke Bangkalan itu ya Mas? Yang ke Bangkalan itu, yang cakep itu. Ingat. Sekarang di militer. Baik Mas, ini sudah panjang pengantar saya, dan untuk lebih mengenal Mas Timur, saya pikir teman-teman bisa mencari di Google atau Google kata orang banyak, karena saya adalah orang bahasa Indonesia, menyebut dengan sesuai dengan ejaan. Google. Ya, Mas Timur, yang menjadi pertanyaan sederhananya adalah
eh, mengapa BLF dihadirkan? Kegelisahan awalnya itu gimana? Dan kemudian siapa saja? Jadi saya pertanyaan ini silakan Mas Timur bercerita, mungkin di tengah perjalanan kalau sedang asik cerita dan tiba-tiba saya mau tanyakan, bisa aja Mas ya. Namanya Boleh, saja ngobrol. boleh Mas. Oke, Boleh, oke. boleh Silakan Mas. Mas. Boleh. Bercerita mungkin sejarah BLF dan Eh, sebagainya. saya cerita sejarah BLF ya. Jadi Iya. itu dimulai dari diskusi kecil sebenarnya di awal penghujung tahun 2018. Eh, beberapa pegiat sastra di Bangkalan bertemu terus memunculkan satu kebutuhan dan kegelisahan bersama waktu itu. Eh, ada sebuah pertanyaan pada waktu itu. Teman-teman punya satu pertanyaan besar. Kita membutuhkan ruang alternatif. Apa ruang alternatif? Kemudian saya tanya begitu. Saya bertanya balik. Dan kemudian teman-teman bilang, kita butuh perhelatan sastra yang berwibawa. Gitu. Oh gitu Nah, ya. saya kemudian mengerti. Jadi ruang alternatif yang ditujukan ini, ya ruang alternatif yang dimaksudkan ini ditujukan agar dapat menampilkan pemetaan baru dalam ruang lingkup penulisan sastra. Dimulai dari puisi misalnya dengan cara menghadirkan para penyair mutakhir di Madura beserta karyanya yang dipertemukan dalam sebuah buku sebagai bahan dialog misalnya. Terus kegelisahan ini diharapkan mengarah pada kajian sejumlah persoalan sastra yang kemudian bisa lebih kompleks misalnya. Halo? Iya, kegelisahan ini mengarah pada kajian sejumlah persoalan sastra yang lebih kompleks dan signifikan, yang tidak hanya bergulat di tataran kebutuhan pentingnya ruang kreatif, nah, tapi juga ruang apresiatif, karena kita tahu kan apresiasi sastra di Indonesia ini kan juga tak terlalu baik. Nah, dalam skala lokal ini kemudian menjadi penting Mas, karena saya kira melakukan pembacaan atau mapping komunitas sastra, menginventarisir dan mengakomodasi karya-karya penulis mutakhir itu sangat perlu dilakukan. Bangkalan Literary Festival kemudian menjadi jawaban dari diskusi ini. Mengingat pertikaran dan dialog lintas budaya dapat diakomodasi dalam sebuah perhelatan festival. Saya pikir begitu. Terus BLF ya, Bangkalan Literary Festival, BLF yang kemudian disingkat BLF, diharapkan mampu memberi warna lain dan menjadi tolak ukur peristiwa kesusastraan di Bangkalan untuk Indonesia yang lebih luas. Ini sebuah mimpi besar dan saya percaya ini tidak mudah. BLF pertama 2018 itu diinisiasi oleh komunitas Bawah Harus dan Kopi Kelut. Jadi ini yang aneh nih Mas. Saya mau cerita ini yang menarik ini. Ya, silakan Mas. Jadi saya pulang dari Borobudur Writer and Culture Festival waktu itu. Seminggu setelah saya pulang dari, betul. Bukan Borobudur. Oh, Borobudur. Oh iya, sorry. Culture. Terus? Di perjalanan pulang di dalam pesawat itu saya berpikir begini. Bangkalan harus punya satu event sastra, momentum peristiwa kesusastraan yang menjadi event tahunan gitu loh. Dan saya berpikir begitu. Kemudian tanggal 2 Desember saya pulang ke Bangkalan. Teman-teman di komunitas saya misalnya salah satunya itu kan Kopi Kelut ya, teman-teman. Iya. Itu juga tempat acara itu.
tempat acara itu. Nah, saya bilang Wih, luar biasa. setelah kita diskusi seperti yang saya tadi bilang itu, bahwa kita butuh eh, apa namanya, ruang-ruang kreatif, ruang apresiatif gitu kan. Nah, akhirnya saya bilang BLF ini loh jawabannya, saya bilang. Bangkalan Literary Festival ini jawabannya. Teman-teman sempat mengatakan begini, apakah bisa Mas dilakukan di akhir tahun ini? Sangat bisa, saya bilang. Ush, Itu Desember tanggal ya? 2 tanggal 2 Desember ya? Desember. Tanggal 2 Desember. Eh, beberapa kawan yang beberapa teman komunitas itu sempat memandang ini pikiran absurd, ini tidak mungkin gitu kan, sangat tidak mungkin dilakukan di apa namanya, rencana itu datang di tanggal 2 Desember, kemudian teman-teman kemudian kegiatan ini harus dilakukan tanggal 31 Desember. Ini nggak nggak ada loh gambaran dana apa itu, nggak ada. Jadi terus kita punya apa Mas? Gitu. Nah, Teman-teman, betul. ada teman-teman yang sempat melontarkan pertanyaan begitu. Kita punya apa? Kita punya konsep, saya bilang. Tapi kita tidak punya duit. Tapi kegiatan pasti bisa dilakukan kalau kita bisa berjalan bersama, saya bilang. Yakin, yakin. Ah, oke. Terus? Jadi tanggal 4 itu kemudian dieksekusi sama teman-teman konsep ini. Teman-teman kemudian membuat apa namanya, panitia gitu tanggal 4. Tanggal 4 kemudian akhirnya ketemu anggarannya pada waktu itu sekitar 60-an ya, 60 lebih lah anggaran itu. Tapi kemudian di perjalanannya kan di apa namanya, disesuaikan lagi, di review lagi, akhirnya dipangkas ketemu jadi 50. Ketemu jadi 50 juta. Ini anggaran yang nggak bisa diute-ute ini. Tapi kan tetap aneh gitu. Tetap aneh. 1 bulan loh. Kita hanya punya waktu nggak sampai 1 bulan bahkan. Iya, nggak sampai. Nggak sampai 1 bulan. Dan tapi wah, prosesnya panjang dan apa ya, asik Mas, asik. Kegiatan itu terjadi, kita bisa menghadirkan apa namanya, 16 penyair terpilih yang berasal dari Bangkalan, dari Sampang, Pamekasan, Sumeneb, Surabaya, Sidoarjo dan Mataram yang jauh. Oh, ada juga Mataram ya? Ada Mataram. Wow. Terus Wow. kita menghadirkan penyair yang juga seorang akademisi dari Makassar, Ustadz Aslan Abidin. Wah, itu guru saya yang paling galak itu kalau. Oh. Itu pertanyaan sederhananya tuh Mas. Mengapa Ustadz Aslan Abidin yang harus Anda hadirkan gitu? Siapa Tunggu dulu, sebenarnya itu Aslan? Tunggu, nanti saya akan cerita. Saya akan cerita. Iya. Ya, silakan. Bangkalan Literary Festival menghadirkan 3 penyair dari Bojonegoro, Surabaya, dan Mataram untuk mengkurasi puisi-puisi 16 penyair terpilih ini ke dalam buku festival. Ini bukunya Mas Andi. Mas Andi pernah punya kayaknya. Udah. Langsung diberikan Mas Timur tempo hari sebelum saya balik dari ini Bangkalan. Oh, keren. Ini bukunya. Luar biasa. Karya yang luar biasa dari teman-teman. Terus BLF juga menghadirkan musisi dari Mataram, Mas Pancoro Sumarsa. Mas Pancoro Sumarsa. Terus apa namanya, BLF juga menghadirkan dosen untuk membawa orasi kebudayaan dari Sumeneb.
Ya, ya, ya. Jadi beliau yang merefleksi dan menutup penghujung tahun dengan sejumlah harapan. Mas Redi, Ya, ya, ya. tabik saya buat Mas Redi, entah dimanapun berada. Jadi Bangkalan Literary Festival ini dilangsungkan pada tanggal 31 Desember di Kopi Kelut, Jalan Kelut, di Bangkalan, Madura. Terus apa namanya, dengan kegiatan utama pesta buku. Iya, Pesta iya. buku ada beberapa teman yang jualan buku waktu itu. Jualan. Jualan buku, terus ada dialog sastra, ada launching buku ini, BLF ya. Betul, betul. BLF, terus launching dan diskusi buku festival, bincang proses kreatif bukunya Bang Aslan, Ustadz Aslan, Iya, 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 iya. terus Orkestra pemakaman itu ya. Iya, iya, iya. pementasan musik puisi, parade pembacaan puisi 16 penyair itu, dan Wow. orasi kebudayaan. Jadi banyak orang berbondong-bondong pada acara pada malam tahun baru itu ke tempat-tempat ramai. Kami justru membuat kegiatan yang jauh dari riuh. Dan saya bahagia pada waktu itu. Saya bahagia betul karena saya kedatangan dosen yang tidak saya undang, Mas Andi Karman. Oh, Mas Andi Karman. ya, begitu. ini menambah satu perbendaharaan saudara saya. Jadi terima kasih banyak pada waktu itu udah datang. Jadi kenapa Ustadz Aslan Abidin? Nah, itu pertanyaan saya Kenapa harus Bang dijawab Aslan? itu, Mas. Iya, harus. Ada kesejarahan mungkin ya Mas ya yang mengantarkan. Jadi salah satu orang yang mungkin juga membaca perjalanan proses kreatif saya menulis itu Bang Aslan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian beliau juga salah satu sastrawan yang paling intens datang ke Bangkalan ya. Saya hitung itu hampir 5 kali mungkin ya ke Bangkalan ya. Ke Bangkalan 5 kali apa 6 kali. Saya lupa. Bahkan dulu mulai dari launching buku saya, beliau juga datang. Terus nah, kenapa Bang Aslan? Bang Aslan punya, selain kesejarahan ini, saya yakin bahwa beliau punya pengetahuan gitu melihat Bangkalan karena apa namanya, persinggungan itu ya, karena perjalanan kesejarahan itu loh. Nah, Iya, iya, iya. terus beliau juga akademisi. Saya bilang sama teman-teman pada waktu itu, siapa yang bisa kita hadirkan untuk menjadi pembicara kunci? Hanya Bang Aslan. Karena Bang Aslan punya referen tadi itu, punya referen tentang Bangkalan, tentang nah, ada sebenarnya beberapa hal yang cuma saya tidak ingin terlalu menyinggungnya, menyinggung terlalu banyak ya. Kenapa kemudian BLF harus lahir gitu? Iya, iya. Selain karena yang saya sebutkan tadi itu, memang ada sebuah buku. Ya, ini menarik aja sebenarnya. Sebenarnya saya tidak ingin melihat ini dari sisi konflik gitu, tapi melihat ini dari dinamika gitu ya. Dari dinamikanya. Bentar Mas. Ya, dari dinamikanya. Jadi ada sebuah buku, angkat aja deh anak saya itu. Ada sebuah buku penelitian gitu ya yang saya baca, dan ternyata itu
Hmm. Itu sepertinya bertebaran di internet. Judulnya Mas? Hasil, saya Agak lupa ya. agak lupa, Hmm. tapi saya Iya, hanya iya. hanya punya PDF, Mas. Dan buku Oh ini gitu ya. apa, hasil penelitian ini bertebaran. Terus? Saya menganggap bahwa buku ini apa, hasil penelitian ini merupakan mutilasi terhadap sejarah sastra di Bangkalan. Mutilasi terhadap sejarah sastra di Bangkalan karena ada upaya-upaya untuk melakukan periodisasi gitu kan. Tetapi penempatannya tidak tepat gitu, tidak tepat. Saya tidak tahu metode penelitian apa yang dipakai dan seperti apa datanya gitu kan. Bagaimana Hmm. datanya, karena sampai hari ini saya belum pernah ada seorang peneliti yang mengajak saya diskusi, misalnya kita bicara eh, hasil penelitian itu. Tidak ada yang pernah mencoba mengorek-ngorek bahan apa gitu yang saya punya gitu. Misalnya tiba-tiba nama saya ada di situ terus, dan banyak yang keliru gitu, banyak yang keliru, datanya juga nggak update. Jadi BLF memang harus ada, BLF harus ada. Nah, em, itu Bangkalan Mas Andi. Terus Iya, iya. 2019 kemarin kami di Bojonegoro juga bikin perhelatan sastra, juga BLF namanya. Bojonegoro BLF juga Literary namanya. Festival. Oh Bojonegoro gitu. Literary Festival. Mas Andi Ya. belum saya kirim. Eh, kemarin waktu ketemu siapa? Eh, Pertemuan terakhir kita dengan siapa? Bang Afrizal, Bang Afrizal. Bang Afrizal, itu kan langsung diberikan Ah. di situ. Ya, sudah Oh iya ini iya Mas. iya 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 iya. Kan Ya. setelah pertemuan kita, sebelum balik itu kan Mas Timur langsung berikan buku itu. Jadi kita barter buku pada saat itu. Saya kan bukunya Yasraf Ya, yang, sa- oke. saya ingat. Iya, iya, iya. Nah, Lanjut Mas. buku ini juga apa namanya, eh, berisi karya-karya teman-teman penyair Bojonegoro. Oh, khusus Bojo ya? Khusus Bojonegoro situ Mas Bojonegoro, ya? Oh iya, sip, sip. Khusus Bojonegoro. Saya punya kegelisahan yang sama seperti saya melihat Bangkalan. Jadi di sini banyak sekali teman-teman penulis, Mas. Banyak teman-teman penulis, dan saya berpikir harus ada sebuah buku, eh, paling tidak eh, buku sebuah buku yang berbicara tentang karya mereka gitu, atau yang atau kalau tidak ya database lah ya, database berisi tentang perjalanan eh, proses kreatif teman-teman ini. Waktu itu saya berpikir penting ada sebuah buku bunga rampai gitu, tapi tidak bisa kita lakukan. Akhirnya ya buku ini saya pikir udah cukup bagus. Luar biasa itu Mas. Luar biasa itu, luar biasa. Ya gitu Mas, It- kira-kira. itu di tahun 2019 sekitar bulan berapa itu Mas? Bulan apa ya? Bentar Mas, saya Iya. ini kalau yang Bojonegoro ini, em, Mas, saya merasa kurang begitu berwibawa karena penyelenggaranya Pemda. Dinas. Oh, ternyata memang memang apa kerja kerja literasi itu memang kerja kerja keikhlasan ya. Ya, Iya, iya, iya. jadi Saya teringat jadi cerita ada Mas Budi itu. jadi ada apa? Saya kurang begitu serak karena ya karena didanai sama pemerintah. Hmm, Kalau yang pertama kan eh ya murni, kerja kerja kerelewanan ya. betul betul, 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 betul. dan gagah. Saya merasa lebih berwibawa lah. Bangkalan Hmm, Literary Festival. seorang Mas Aslan Andi, hadir. saya boleh Ya, merokok ya? Saya boleh merokok ini. bebas Mas, bebas. Oh, oke Sekiranya oke. mau makan dan minum dan sebagainya sambil berbicara enggak apa-apa. Silakan, silakan. Kita Oke oke. apa
merdeka di sini Mas. Pokoknya sekiranya ada minuman, kalau mau minum silakan minum Mas. Ya Bebas Mas ya. kok. Iya iya. Ya itu mungkin yang bisa saya jelaskan Mas tentang BLF. Nanti yang lain Eh mungkin. Ya, jadi selanjut pertanyaan-pertanyaannya mungkin artinya ada dua kegiatan yang memang merupakan inisiator atau saya menyebutnya provokatornya adalah Mas Timur dan sama berawalan huruf B, Bangkalan Ya, dan Bangkalan Bojonegoro. dan Bojonegoro. Eh, dan aura dari kegiatan yang paling luar biasa itu adalah di BLF karena saya senangnya kemarin itu nuansanya nyantai tapi berisi. Itu Ya, yang kalau Bojonegoro saya tidak berani untuk menilai atau mengapresiasi karena saya tidak ada di lokasi di masa itu. Tapi kalau BLF saya tidak akan pernah lupa tempatnya, kemudian tidak akan pernah lupa kapan waktunya karena momentum pada saat itu akhir tahun kata teman-teman. akhir tahun betul. Dan pada saat itu spirit teman saya yang dua orang itu Teman-teman, justru dia yang awal ya. teman-teman menyebutnya kembang api tahun. Oh, kembang api tahun ya. Kembang api Oh, tahun. dan penyesalan saya adalah cepat pulang pada saat itu. Padahal apa namanya? Ternyata momentum puncak itu pada malam hari. Tapi karena memang setidaknya saya harus menyapa keasran pada masa itu dan kesyukuran saya bertemu langsung dengan Mas Timur. Karena memang janji saya sama teman, insya Allah saya akan berfoto langsung sama Mas Timur di menjelang saya pulang pada saat itu. Ternyata berapa kali kami kejar kapal pada saat itu, jangan sampai kita ketinggalan. Saya sempat Karena tanya motor saya, itu sempat tanya sama Bang Eslan, kenapa Mas Andi buru-buru pulang gitu. Iya, hmm, motornya enggak ada lampunya. nggak ada lampunya. Kalau kalau dua teman saya itu mau bertahan itu Mas, mau sekali bertahan. Karena memang bahkan mereka bilang, tapi saya bilangnya kalau memang teman-teman mau tinggal silakan, tapi kalau ini karena kebersamaan teman-teman kita datang sama-sama, kenapa enggak pulang sama-sama? Saya bilang oke, kita berangkat. Nah, saya mau yang menjadi pertanyaan sederhana Mas, kan tidak ada modal. Iya, Eh, Mas. seperti yang Mas Timur bilang tadi, itu Betul. bagaimana cara menghidupkannya gitu. Karena saya yakin dan percaya tidak cukup kata keikhlasan untuk mengerjakan itu. Ada pasti butuh teman-teman uang rokok kah atau apa gitu kan untuk proses perjalanan. Betul, betul. Kira-kira apa ya bagusnya untuk berkaitan dengan pertanyaan ini? Artinya ada enggak dana dari luar Mas? Maksud saya dari pemerintah atau apa gitu? Karena Kalau mau tidak dari mau dari pemerintah, nol pasti butuh. Iya. kalau dari pemerintah enggak ada. Oh Bahkan gitu. ada pada waktu itu saya sempat tersinggung ya sama pemerintah juga. Mhm. Jadi ada salah satu instansi begitu yang diajak sama teman-teman kolaborasi dalam kegiatan ini, misalnya terus malah kepala dinas pendidikan ya, kepala dinas pendidikan itu bertanya apa hubungan sastra dengan pendidikan. Saya jadi heran, kok bisa kepala dinas punya pertanyaan seperti ini. Ya, apa hubungan sastra dengan pendidikan? Mhm. Wah, eh, teman-teman, tapi nggak rame-rame, terus nggak jadi akhirnya. Ya, semesta ini baik, Mas Andi. Mas Andi, Mhm. semesta ini baik. Saya percaya semesta ini baik. Maaf, maaf, maaf. Em, ya kalau perjalanannya memang tidak mulus seperti kita melalui jalan Mhm. tol itu ya, Mas. Pasti ada banyak kendala, tapi semuanya asik-asik aja kok dilewati sama teman-teman dulu dan di dimasukkan dalam kategori proses bahwa ini penting gitu. Kesungguhan itu penting, keikhlasan penting, kelapangan hati penting. Kalau itu semua sudah dilakukan kan
semesta kan tahu cara bekerja, Mas. Iya, 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 iya. Oh, oh iya Mas, ini pertanyaan sederhana juga Mas. Kemarin yang Iya. menjadi panitia itu berapa orang itu Mas? Waktu itu kalau dari panitia sendiri, dari teman-teman, kan ada dari komunitas bawah arus, Aha. terus Oh iya ya, dari kopi kelut, kopi kelut. terus kopi kelut bawa mungkin nggak ada 15 orang, nggak sampai, tak Wih, sampai, tak sampai. serius Mas? Serius Mas, serius. Nggak sampai Bahkan 15 orang? tak sampai. Panitia aktif itu mungkin sekitar, malah tak sampai 10 orang Mas, panitia aktif. Wah, luar biasa kerja-kerja keumatan ini namanya nih dengan versi yang berbeda. Eh, Sebenarnya kalau kalau kita menelusuri kegiatan yang Mas Timur buat ini ya yang apa yang diinisiasi oleh Mas Timur, eh, respons teman-teman ini nih yang perlu, maksud saya respons teman-teman dari ya kalau saya kan sudah ditahu, saya mengapresiasi yang begitu luar biasa hanya bermodal tidak cukup 1 bulan kemudian diadakan itu bukan hal yang biasa bagi saya. Saya menyebutnya ini luar biasa. Kemudian suasana nyantai karena biasanya kan ada kalau orang mau mengadakan kegiatan resmi cenderung ruang tertutup dan sebagainya. Diskusi kemarin itu bahkan saya melihat terjadi dialektika. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apresiasi dari teman-teman luar, gimana itu, Mas? Apalagi kan kemarin itu setahu saya bukan hanya orang-orang Bangkalan yang datang selain kami bertiga. Mm-mm, Ada mm-mm. teman-teman dari Malang, saya tahu itu, Mas. Kemudian Betul, ada juga betul. dari mana lagi tuh. Pokoknya dari luar daerah Bangkalan itu hadir mengapresiasi kegiatan Mas Timur. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Saya Eh saya bertemu Mas ya. dengan beberapa teman bahkan di Probolinggo ya, di Jember. Mhm, Di Jember mhm, saya sempat sempat ya bagaimanapun kalimat ini kemudian juga juga membuat saya senang ya. Em, mhm, Teman-teman di Jember juga mau membuat kegiatan yang sama dan bahkan eh, mereka bilang ini diilhami oleh BLF. Rujukan mhm, kami BLF gitu. Jadi ya saya senang gitu. Saya senang mhm, karena eh, apa ya? Saya punya tradisi Mas sebenarnya. Saya punya tradisi. Saya sendiri ya maksud saya pribadi punya iya, iya, iya. tradisi. Em, Bagaimanapun kan saya juga besar di apa namanya penyair yang kemudian menjadi ayah saya itu juga almarhum Syarifuddin Dea juga misalnya juga banyak membesarkan keberanian seperti ini. Mhm. Tahu saya itu Mas ceritanya dari Mas Aslan. Ustadz Aslan Ya, itu. Jadi awalnya kan Mas Timur, saya potong dulu Mas ya. Jadi awalnya ya, katanya itu Mas Timur kenal dengan Ustadz Aslan itu karena dipanggil oleh Bapak, katanya Mas Aslan, Mas Timur pengen sekali belajar nulis gitu kan. Akhirnya ya, ya. Ustadz Aslan dibawa ke rumah. Jadi nyambung ceritanya Mas Timur tempo hari waktu ternyata, loh seorang Aslan sudah pernah ke rumahnya Mas Timur ya. Dan itu ternyata ditengahi oleh Bapak ternyata. Ya, boleh dilanjut Mas. Saya Ya. saya Bang Aslan itu em, orang yang selalu ngirimi saya buku-buku bagus, Mas. Jadi saya besar di lingkungan keluarga seniman. Ayah saya seniman, ayah saya penyair. Oh, sip, sip. Pas kecil saya sudah biasa baca buku, dengerin musik karena ya saya malah tidak punya masa kecil, tidak bisa main layangan, tidak bisa main main kelereng. Nah, em, pertemuan saya dengan Bang Aslan itu, pertemuan saya dengan Bang Aslan itu
di apa namanya di tahun 94 apa 96 ya. Jadi saya dapat dapat bertemu beliau, terus ya sebagai anak muda, buat saya Ustadz Aslan ini keren, keren. Saya masih SMP itu, masih SMA ya, SMA kelas 2. SMA kelas 2, terus ditanya mau ke Bangkalan gitu. Wah, saya pengen tahu Madura gitu kan. Oh, Akhirnya iya iya ikutlah. iya iya iya. Itu kedatangan pertama, kedatangan pertama. Hmm, hmm, Eh, jadi banyak belajar dari beliau saya. Bahkan salah satunya menulis tertib itu juga dari beliau. hmm. Menulis tertib. Eh, ya itu. Luar biasa memang Terus beliau ya. Ya. ada satu lagi Mas, yang Hmm, tidak bisa saya, pada waktu acara itu kan, pada waktu acara BLF itu ada Mas Maniro AF hmm, dari hmm, hmm. arsip puisi arsip puisi penyair Madura. Oh, hmm, Ya, beliau datang dan hmm. juga mengisi diskusi di acara itu. Karena saya pikir acara ini memang harus didatangi arsip teman-teman arsip puisi, dan Hmm. ya datang dan ya sempat ngisi diskusi. Bahkan sempat saya repotkan di kepanitiaan juga. Oh, Itu kira-kira Mas Andi. betul-betul kalau kerja keumatan pokoknya siapa saja kenalan dan sebagainya tarik panggil. Ini Mas ada salam dari siapa Mas Syafiuddin Gani kemarin itu yang jadi bintang tamu saya juga. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Fikri Fahri Sani. Ini Ah, kan kalau tidak salah ini yang teman Mas Timur waktu ya ketemu bawa sama harus. Mas Safrizal kan?